barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi tayyibin wa azwaji tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihi al-qadatil ghurril mayamin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa iyyatul muslimat bittaqwallahi azza wa jalla rabbil ardi was samawat fala ni'mal mustaghfirun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, jemaah Masjid Raya Muhammadiyah Bangkinang, ataupun yang mendengarkan serta menyaksikan dimanapun berada, alhamdulillah, tak berhenti kita bersyukur kepadanya, karena tak berhenti kita menerima rahmat, nikmat dan pemberiannya. Semoga apapun yang Allah berikan dapat kita gunakan untuk melakukan apa yang dicintainya, apa yang diridainya, sehingga Allah senantiasa menambah nikmatnya kepada kita, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Semoga selawat dan salam senantiasa pula kita ucapkan, kita doakan untuk Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ahli bait, keluarganya, anak istri, cucu, cicit dan keturunannya, para sahabat dan generasi penerus mereka, para tabi'in, dan siapapun yang istiqamah dan setia di atas jalan sunnah sampai hari kiamat nanti. Mudah-mudahan kita termasuk di antaranya, amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah, menyambung pelajaran kita tentang imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah melalui murid dari muridnya, Ibnu Abi Hatim Abdurrahman ibn Muhammad ibn Idris ibn Munzir al-Hanzali, yang lebih dikenal dengan Ibnu Abi Hatim Ar-Razi rahmatullahi alaihi wa ala ahli bait wa ala abawaihi. Qala rahimahullah ta'ala, masih dalam babu qauli Syafi'i bit talab, tentang perkataan Imam Asy-Syafi'i dalam talabul ilmi. Kemarin berhenti pada alinea ke 63 tentang janji Imam Ahmad akan berkunjung ke Mesir. Qala rahimahullah, Amba'ana Abul Hasan, perawi meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami Abul Hasan Ali bin Abdul Aziz ibn Mardak An-Nisaburi, rawi hadzal kitab, perawi kitab ini dari Imam Ibnu Abi Hatim. Qala amba'ana Abu Muhammad, telah menceritakan kepada kami Abu Muhammad Abdurrahman ibn Muhammad ibn Idris ibn Munzir al-Hanzali ibn Abi Hatim Ar-Razi. Qala akhbarani abi, dia berkata telah menceritakan kepadaku bapakku
itu ayahnya Imam Abu Hatim Ar-Razi. Qala hadatsana Harmalah ibn Yahya, telah menceritakan kepadaku Harmalah ibn Yahya At-Tujibi Al-Misri. Harmalah ibn Yahya At-Tujibi Al-Misri adalah murid Imam Asy-Syafi'i yang faqih. Nah, dan perkataan beliau yang sangat terkenal adalah Asy-Syafi'i habibun ilaina walakin al-haqqa ahabbu ilaina. Asy-Syafi'i adalah orang yang sangat kami cintai, tetapi kebenaran lebih kami cintai. Jadi kebenaran lebih berhak untuk dicintai daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Tapi apakah Imam Syafi'i dalam kebatilan? Bukan itu maksudnya. Artinya kalau ada hal yang benar ternyata tidak berpihak pada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, maka kita siap untuk meninggalkannya, karena itu pesan dari beliau sendiri. Maka tidak usah ditanya lagi siapa imam ikutan kalian yang kalian taklid kepadanya. Ya, kita tidak punya imam yang kita taklid 100% kepadanya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah pesan para imam semuanya. Kalau ada yang memaksakan harus taklid pada mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, Maliki, sesungguhnya dia telah mengkhianati para imam mazhab itu sendiri. Walaupun dia niatnya baik, tapi ternyata bukan baik hasilnya. Karena imam itu mengerti semuanya, melarang umat taklid buta kepadanya, karena dia bukan pemilik kebenaran mutlak. Maka mereka selalu mengembalikan kepada sang pemilik kebenaran mutlak, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi imam kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mujtahid mutlak. Kalian siapa boleh mensyaratkan mujtahid mutlak belajar ke Nabi? Nabi tak pernah memilah-milah sahabat yang belajar kepadanya. Nak peternak silakan duduk, ya nak petani silakan duduk, yang imam besar di masjidnya silakan duduk. Sah? Iya tak? Yang saudagar besar silakan, yang pedagang kecil silakan, yang buruh angkat silakan, semua duduk di majlis Nabi alaihissalatu wassalam. Itu sudah ma'ruf, tidak ada yang mengingkari itu. Siapa pula yang harus memilah-milah bahwa belajar hadis itu mesti mujtahid mutlak dulu, belajar Quran harus mujtahid mutlak dulu? Tidak ada. Itu semuanya adalah kesalahan-kesalahan orang belakangan yang dihidup-hidupkan oleh orang yang kurang bersemangat menuntut ilmu pada sumber yang asli, lebih suka pada sumber-sumber yang di belakang-belakang. Allah musta'an. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Harmalah ibn Yahya mengatakan, qala sami'tu Syafi'i, saya mendengar Asy-Syafi'i rahimahullah, yakni imamnya, gurunya, yang dihormatinya, berkata, wa'adani Ahmad bin Hanbal ayaqdama ala Misr. Ahmad pernah berjanji kepadaku akan datang menyusulku ke Mesir. Akan datang menyusul ke Mesir. Ini dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah karena dia rindu bertemu dengan Imam Ahmad. Karena bertemu dengannya mesti menambah iman, menambah ilmu pula. Ini orang yang kalau dia mengetahui nilai seseorang, dia akan merindukan bertemu dengannya. Imam Syafi'i yang mengatakan itu kepada Imam Ahmad rahimahullah, antum ya Aba Abdillah a'lamu bis sunnati minna. Kalian wahai Abu Abdillah lebih mengetahui sunnah daripada kami. Fa iza alimtum haditsan sahihan fa'alimuna. Kalau kalian sudah tahu ada hadis yang sahih, beritahukan. Dan memang kenyataan seperti itu. Imam Ahmad musnadnya berisi 30.000 hadis, sedangkan musnad Imam Syafi'i lebih kurang 1.000 atau kurang daripada itu.
Karena Imam Syafi'i rahimahullah fokus pada ma'ani, makna fikih hadis. Tidak fokus pada riwayat. Sedangkan Imam Ahmad lebih banyak kepada riwayat. Sehingga dia dimanapun imam hadis, dia datangi, ambil hadisnya dan dihafalkan. Sedangkan Asy-Syafi'i karena dia fokus pada fikih hadis, maka dia tidak banyak meriwayatkan dibanding ulama-ulama hadis yang lain. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, maka dia merasa ingin atau merasa rindu kepada Imam Ahmad. Dialah yang juga ketika mampir atau bermalam di rumah Imam Ahmad, dan Imam Ahmad selalu memuji-muji Imam Asy-Syafi'i di depan anak-anaknya supaya mereka mengambil adab dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Karena memang adab, kan di kitab ini namanya Adabus Syafi'i rahimahullah. Kalau bukan karena orang yang mengumpulkan adab, tidak mungkin orang sekelas Imam Ibn Abi Hatim mengumpulkan kitab dengan nama Adabus Syafi'i. Demikian juga Imam Al-Baihaqi. Masih banyak, kan sudah sebutkan di muqaddimah dulu. Puluhan kitab ditulis orang tentang Asy-Syafi'i, bagaimana adab dan kelebihannya. Sudah terlalu banyak kita. Makanya dipuji-puji Imam Ahmad. Nah, ketika bermalam, nadi malam, tentu layaknya tamu dimuliakan. Maka anaknya menyiapkan air wudhu, karena dulu kan tidak ada toilet dalam kamar kan, disiapkan air wudhunya. Tamu untuk mau berwudhu disiapkan air, kemudian makan disiapkan, dibuat banyak ya supaya tidak kurang. Nah, ketika ditengok makanan habis semua, lo caranya gitu kan, congok kan buyakannya, habis makanan tuh. Yang kedua, air wudhu tidak berkurang. Tentu tafsiran orang, lah makan banyak lolok lama kan, itu gitu. Makanya tidak baik, tidak usah ayu non usah nasi makanan kan habis makanan ayu wudhu tidak usahnya, tidak jago, tidak lolok lolok. Nah, selesai salat pas azan subuh, mereka sama-sama ke masjid Imam Ahmad. Nah, ketika anaknya yang masih kecil tadi, yang perempuan itu, beres-beresan kamar tamu itu, tercengang dia. Habis makanan sebanyak itu. Kata ayah kemarin orangnya zuhud, wara, ya kan, dan sebagainya. Sudah itu hanya ahli ibadat ya, tapi ayu ndak luak. Apa coro? Hanya ndak sabar lagi anak tu pulang, ayah dari masjid tanya, ya, apa coro kawan ayah kannya? Ayu ndak luak nasi tande. Ndak bertinggi ketuk suami ini ada tinggi ni. Subhanallah. Lalu kata ayahnya, ndak usah kita tafsirkan sendiri, kita tanya yang punya badan kan. Katanya yang melakukan. Lalu Imam Ahmad nanya ke Imam Syafi'i, apa tafsiran kebuyang? Anak saya bertanya-tanya, nasi kemakanan Nabi, ayudu ndak disinggung. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala? Wallahi ma alimtu ahla baitin ta'amum ashadda min ahli Baghdad fi Baghdad, ahli bait fi ahli Baghdad ta'amum ashaddu halalan min manzili Ahmad. Kota Baghdad ini saya tidak tahu rumah yang paling halal makanannya daripada rumah Imam Ahmad. Maka kan tidak sih, dia nonton piti dia orang sakambui koma, ndak sakampir. Pahamnya ndak sakampir sakambui. Apa sakambui, Bang? Pak dia sakambui tu. Sekambut. Seketiding. Seketiding. Yang bakul yang terbuat dari pandan itu, ada talinya. Biasanya disanang oleh ibu-ibu pergi ke sawah, ke ladang menuai padi. Itu namanya kombui. Kalau terbuat dari bambu pekek, kan ya? Iya enggak? Nah, kalau
kalau apa buatlah dari apa namanya agak kecil mulutnya itu katidiang, nggak tahu juga ya. Lepayan juga orang dulu. Pokoknya satu koper lah bahasa sekarangnya, satu koper duit diantarkan khalifah ke rumahnya, dia tolak. 1.000 dinarnya. Saya hitung 1.000 dinar, apa 1 dinar pak? Apa nak boleh dinar enggak? Enggak ada. Nah, 1 dinar sampai 2 gram ame. Berarti sampai ibu 2-3 gram ya. Iya lah. Mana lah kalkulator nak lepas dia metong tu. Hah? Siapa pandai metong pak ibu 2 kali berapa gram ni? 1 juta. 1 juta 2 1 juta 2 kali sampai ibu 2 5 miliar ni. Tak cukup koper dia sih ya. 5 miliar cukup sekoper. La ilaha illallah. Aduh tuan nama mantan komen. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tanpa proposal, tanpa harus naikkan tanda tangan ampra, jadi tidak ada. Diantar oleh khalifah ke rumahnya. Menteri mantun. Subhanallah. Imam Ahmad bilang dengan apa? Kata, sampaikan salam saya pada Amirul Mukminin. Saya mohon maaf tak menerima hadiah dari penguasa. Saja. Apa sebab? Allah paham juga adanya tuntun. Sang legend tak dibawa apa-apa adalah tahu pokoknya mulut. Payah bercerita kan ya? Apalagi kalau lapuan muncul. Sang alun awak isi muncul adalah payah cerita kan ya? Tagak-agak dia kan? Apalagi? Nah itu. Ada kisah bagus tadi terbacut tadi. Nak tahu? Tak tahu tuan-tuan? Munasabah dengan korang. Tapi agak panjang kan? Dulu waktu ada ketika orang India dijajah oleh orang Inggris, salah seorang komandan pasukan Inggris itu menampar orang biasa, rakyat biasa dari orang India itu. Ditamparnya melawan orang India, ditampar sekuat tenaga itu duduk kapten itu kan, kapten Inggris itu. Akhirnya marah dia, ngadu ke jenderalnya bahwa dia harus dihukum berat. Kata jenderalnya, tidak usah dihukum, pokoknya ambil kamu 100 atau sebanyak 50.000 rupiah tau, piti India. Kalau di masa tahun-tahun 1923 itu banyak piti tau, 50 rupiah banyak tau. 50.000 rupiah maksudnya. Banyak kan? Baik. Sama je 50.000 rupiah kata awak. Kalau tahun-tahun 65 50.000 rupiah bang. Ya regara aja bang. Bisa bini ampe. Iya. Enggak. Payahnya ladang sehektar itu tuh 5 rupiahnya bang. Sehektar 5 rupiah. Itu 50.000 apa punya? Enggak kayo lah. Kayo. Buat ketika ben kayaknya tak mak bang kayaknya nya jenderal kapten tadi. Antun ambonya inyo akan dihukum delo kita tak maaf kayaknya. Babelo piti kan. Anggap juga perintah militer yang harus orang laksanakan. Tak ada bantah. Kalau lebih perintah militer kan tak salah ya. Sami'na wa ata'na, pergi. Ya tadi ben. Maka orang India tadi, orang awam India tadi dengan piti 50.000 diboleh sebagian boleh bajai. Bajai kan dia asal untuk nambang. Sudah itu diinvestasi. Kalau ada perusahaan transportasi bajai, waktu itu bajai paling lancak tu bang. Kan dia dibuat rumah, buat pertanian. Akhirnya tidak lama jadi orang kayu godongnya. Jadi kayu godong. Untuk kalau kayu godong banyak nak buah, kayaknya banyak nak buah kan jadi tuan takor ya. Apa itu takornya? Jadi orang kaya godang. Sudah itu dipanggil kapten tadi deh, jenderal. Kamu yang lihat.
Kini bo pe apa tapi tambah orangnya kini. Kini maksudnya membe pelajaran kayaknya. Jelas ya? Apa cara? Pekap tadi tampu tak duduk luang kin dia dah. Naji melawan. Naji? Dia apa? Dia tadi. Nyala babali nemah dulunya mempertahankan harga diri. Kalau gini harga diri lah kan apa? Bali dengan 50.000 rupiah tadi. Tidak melawan, tidak pengopo. Padahal sudah banyak nak buat. Paham nih ya? Kan boyek dia. Inya dah dulu lah baby tiwa dia. Sudah itu lah minta maaf lah ke awak. Itu boleh tampung sekali temo je lah. Temo je lah tu. Kan ya, sang buan jual negara mau tak kena itu lagi. Kan ya? Kan jual negara mau tak kena itu lagi. Kan ya? Iya enggak. Kan ada lagi siapa orang sabun enggak? Nya tentu ada nyabut orang paling kaya kini siapa nama? Elon Musk. Iya. Enggak, Josh apa? Yang punya Amazon? Soalnya, enggak suara lah jauh tinggi tu. Sabun yang sangat. Sabun yang sangat. Job. Dah bilang salah sabun ke? Tahu lah. Yang berapa kekayaannya? Lebih kurang 1.200 sekian triliun rupiah. Pasal ada lebih kaya pada itu lah. Di abad modern kok, tidak abad dulu kalau dulu dah jelek Harun paling kaya. Tapi ada dari Mali, namanya Musa. Tidak pernah ada tonton-tontonnya. Nah, masuk ke pada Forbes salah tu berilis. Kekayaannya, kalau siapa tadi kekayaannya sekitar 2 miliar dolarnya, kalau ikom 1 miliar dolar. Tentu cita, isolah. Yang panjang buat saya tinggi, Imam Syafi'i dia. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi ketika kita sudah diberi oleh penguasa, susah. Apalagi yang bukan apalagi penguasa, yang bukan penguasa aja payah kan? Itulah contoh yang disebutkan tadi oleh. Nah, maka Imam Ahmad rahimahullah menolak. Nah, kalau yang begini ditolaknya, tentu yang haram pasti ini kan tidak haram nih. Ini tidak haram. Yang salah paham nih, makanya tadi kalau ada mau nonton dan temo ya kan. Tapi kalau buat proposal tidak murah. Jangan sampai lo tidak niat oleh. Keseriusannya kalau ada mau nonton dan temo. Kalau ada mana tentu elok pun ibu bati kan. Ya, payah suruh Pak Sekda nonton kau masa dasman ya dan temo roh. Tidak nawur ya. Kan tidak nawur lah. Tidak itu roh, nak lu banyak utang. Kemudian tidak ada aturan untuk memuliakan itu. Dulu kan raja, kan dulu khalifah. Misalkan berbuat. Kalau sekarang kan tidak harus minta izin ke DPR dulu. Kan dia bang? Jadi itu mimpi dunia bang. Nah, tapi kalau itu tidak, raja tinggal bilang antarkan ke Ahmad 1.000 dinar. Berapa dinar tadi bang? 5 miliar. Ya. Apa bisa saudara? Ladang sudah adanya ya. Nah, alhamdulillah. Jadi kaum muslimin dan muslimat, Imam Ahmad tidak mau. Makanya Imam Syafi'i katakan, saya tidak tahu di Baghdad ini rumah yang makanannya lebih halal dari rumah Imam Ahmad. Oleh sebab itu, saya manfaatkan, menghabiskan seluruh makanan itu. Nyonalah bukan ada abi dari batahan. Pahamnya? Sama cerita kami dorong dahulunya, bukan tidak banyak makan, tapi tidak ada kan dimakan. Makanya setelah tamat darun di lapen ladang. Lapen tak ada. Iya. Paham tak? Makanya kalau mau makan kadang kalau sekenek biasa duduk nasi di orang dia bemboro. Bang, ada bang darun ada ya kan. Andanya buat leh, hanya apa itu buyanya. Tak kalau nak darun tak ada sekenek makan ni dah. Padahal nak darun banyak, tak makan kiranya sekenek makan. Itu bahasa ambo je. Apa sebab? Bukan dia tak mau makan banyak, cuma dek tatahan suara. Makanya Imam Syafi'i dulu kan memang beliau makannya sedikit. Cuman ketika sampai di rumah Imam Ahmad, maka dia makan semuanya. Makan
semuanya. Nah, setelah makan banyak, tak mungkin dibawa tidur. Makanya semalaman pula beliau tidak tidur, karena energi besar digunakan untuk pekerjaan besar, sehingga beliau menganalisa sebuah hadis pendek tapi luar biasa istinbat hukumnya, yaitu hadis ya Aba Umair ma fa'alan nughair, hadis sahih Bukhari dari Anas bin Malik. Ya Aba Umair ma fa'alan nughair, dia katakan istambattu minhu 70 mas'alah fiqhiyah. Dari hadis ini saya istimbat 70 hukum fikih. Cuman tak sampai ke awak dah. Dan cuba-cuba istimbat senci 7 bahaya 70. Jadi kaum muslimin dan muslimat, memang luar biasa Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Lah kalau dia dan sambuin ke mahasiswa ke jadiin judul apa kan? Itu skripsi. Saya istimbat dari hadis itu 70 masalah fikih supaya bisa mengkhidmat mazhab Imam Syafi'i. Tapi wang tak amun cocok neko lewo ke no ganji-ganji kan? Kan ya? Yang pemikiran-pemikiran kontemporer dan sebagainya. Nah, jadi Imam Ahmad rahimahullah, sedangkan air wudu karena saya tidak tidur semalam, maka wudu saya tidak batal. Masya Allah. Awak apa saja langsung batal ini? Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Mungkin waktu itu beliau belum kena penyakit. Karena di akhir hayat beliau kena penyakit basura bawasir. Itu wasir. Ya, itu mungkin waktu di Baghdad kan masih sehat. Tapi setelah ke Mesir menjelang wafatnya, kan beliau di Mesir menjelang wafat sekitar 4 tahun. Karena beliau masuk Mesir kali kedua itu tahun 200 atau 199 atau tahun 200 Hijriah, dan wafat 204. Itu 4 tahun belakangan di Mesir beliau kena penyakit basur atau wasir ya, ambeien. Nah, mungkin karena terlalu sering duduk. Ya karena memang CC itu kan banyak duduk kojo. Ya duduk di pustaka, duduk ngajar, duduk belajar. Nah, tadinya beliau kena itu. Tapi walaupun demikian, ini juga risalah kepada saudara-saudara kita yang menganggap sholat jemaah itu karena mazhab Syafi'i hanya sunat. Maka kita menganggap sholat jemaah boleh ditinggalkan. Ya dengan berbagai alasan. Urusan rapat, urusan kantor, urusan ngajar, urusan iya kan? Nah, sehingga kadang-kadang yang ngajar tidak sholat berjamaah dengan alasan menuntut ilmu wajib sholat jemaah. Jemaah sunat. Untuk ilmu agama dipelajari. Kadang ilmu apa kayak ilmu sosial jadi diajar nih sebagian. Iya. Misalnya ilmu tentang riba, kan sosial, no? Ilmu tentang riba, sosial nak? Diajar ekonomi konvensional. Gara-gara itu tidak sholat berjamaah. Itu termasuk wajib dong? Wajib. Atau ilmu filsafat Yunani. Yang menjadikan segala yang jelas menjadi tidak jelas. Setelah yang yakin gara-gara ilmu itu. Itu masuk ya wajib dia pelajari? Nah. Jadi kaum muslimin muslimat. Padahal Imam Asy-Syafi'i rahimahullah seperti dikatakan oleh muridnya Harmalah bin Yahya Tujibi juga atau Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, dia katakan ra'aitu Syafi'iyya yusalli fi jami'il fustat wal damu yanzifu min basuratihim. Saya tetap melihat Syafi'i salat di masjid Jami' Fustat, Jami' Amr bin al-As, masjid besar Mesir waktu itu, padahal darah mengalir dari wasirnya. Berarti lah parah nih, kalau berdarah berarti parah. Nah, tapi dia tetap sholat berjamaah. Mungkin waktu itu belum ada seperti sekarang sudah ada pampers untuk orang tua. Nah, semoga kita tidak pakai ya. Semoga jangan sampai pakai pampers lah. Ya, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Itulah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Makanya beliau merindukan Imam
Ahmad, hari-hari bersama Imam Ahmad itu adalah hari-hari yang penuh iman, penuh ilmu, penuh keakraban, penuh cinta di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ahmad merasa senang dan mendapatkan ilmu dari Syafi'i, dan Syafi'i merasa senang dan dapat ilmu dari Ahmad. Maka tersebut olehnya dulu Ahmad pernah berjanji akan datang ke Mesir. Lalu kenapa Imam Ahmad enggak datang? Kita dengarkan riwayat selanjutnya. Qala akhbarana Abul Hasan, telah menceritakan kepada kami Abul Hasan Ali bin Abdul Aziz ibn Mardak al-Nisaburi, perawi kitab ini dari Ibn Abi Hatim. Qala amba'ana Abu Muhammad, telah menceritakan kepada kami Abu Muhammad, yaitu penulis Abdurrahman ibn Abi Hatim Ar-Razi rahimahullah. Qala hadatsana Ibrahim ibn Yusuf, telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibn Yusuf Al-Hisinjani. Ibrahim bin Yusuf Al-Hisinjani itu seorang ulama hafz dan thiqah. Qala sami'tu Al-Hasan ibn Muhammad ibn Sabbah, saya mendengar Al-Hasan ibn Muhammad ibn Sabbah, salah seorang murid Imam Ahmad rahimahullah, yaqul qala li Ahmad bin Hanbal, berkata kepadaku Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, idza ra'aita Abu Abdullah Asy-Syafi'i, kalau kau lihat Abu Abdullah Asy-Syafi'i, qad khala fa'alimni, sudah selesai maka beritahukan kepadaku. Jadi sudah selesai beritahukan kepadaku. Qala wa kana yaji'uhu irtifa'an nahar fayabqa ma'ahu. Biasanya Imam Ahmad datang ke tempat Asy-Syafi'i di saat matahari sudah naik. Matahari sudah naik, sudah siang, fayabqa ma'ahu, sehingga dia bersama Imam Ahmad lama sekali duduk saling berdiskusi, kadang sampai menjelang tengah hari. Jadi kalau kau lihat nanti Asy-Syafi'i sudah selesai dari ibadahnya, ibadah duhanya atau dari ngajarnya, maka beritahukan kepadaku. Maka datang Imam Ahmad menemui Imam Asy-Syafi'i di rumahnya atau di masjidnya untuk belajar, dan fayabqa ma'ahu, sehingga dia lama sekali dengannya. Kalau orang bisa berlama-lama duduk dengan seseorang, berarti kebersamaan itu kebersamaan yang dinikmati. Sebab ada di antara manusia itu ada khafif, ringan, datangnya itu meringankan kita. Tapi ada pula sebagian datangnya thaqil, memberatkan. Ada enggak? Ada orang kalau datang latih boleh kan ya? Mana sih ada semua. Ya isowang yang tibo di isowang. Kan ya? Tapi ada sebagian masyaallah alhamdulillah latih bajunya. Apa gak nama buat orang leo? Iko isowang yang datang, kau boleh leo? Penyakit. Iya betul. Sebab yang ini datang semuanya lapang. Yang sombik-sombik lapang, yang sakit-sakit senang. Yang payah duit dapat apa namanya hiburan. Tapi yang sangka kalau datang subhanallah lapang jadi sombik. Wala langsung gembira jadi sedih balik. Ada. Dan jenis-jenis ini kita temukan di setiap level manusia. Di level manusia ada. Iya kan? Di orang orang pendidikan ada, orang kantoran ada, orang masjid pun ada. Orang masjid pun ada. Ya, di dunia dakwah pun ada. Bahwa ada orang berat, ada orang ringan. Orang ringan tak terasa waktu berlalu. Tiba-tiba dek la zuhur lai, sah? Tapi kalau boy, alun je 2 hal ni. Alun je 2 hal pun tengok jam, alun je suruh kailnya. Sama itu. Tadi tak? Awalnya ndak ada problem jadi problem. Awalnya ndak masalah jadi masalah. Ada seseorang dulu di Jakarta, Siko banyak juga. Di Jakarta kan.
Jadi opo je masalah kodun kayaknya, socik masalah jadi 5 sudah itu. Makanya kalau sabun nangke dari bocor sabun ke kepala jen awak solasen si kodun. Beko ndak dapat nyuruh oh ya. Ndak selesai dah awak sudah bayar dah. Paham mana ya? Awal ndak bayar sudah itu jadi bayar. Apa sebab sakit? Makanya Imam Muhammad bin Marzuban menulis kitab judulnya Dhammus Suqala. Dhammu as-Suqala, yaitu celaan bagi orang-orang yang memberatkan. Berat. Nah, berat. Dan bila contoh ya. Contoh, ada dulu seseorang di Madinah, setuna, enggak kini lah. Namanya Ash'ab At-Tami. Namanya Ash'ab At-Tami. Itu kalau makan tidak ada lawan. Ada seorang ibu bernazar, kalau sampai tercapai tujuan inya akan memberi Ash'ab makan sampai konyang. Hanya tidak ada konyang. Bapaknya sudah itu dapat, dia boleh Ash'ab itu makan, ya diberi makan ya. Sudah itu tanya dia uang kayaknya bapak minta kayaknya makannya 60 ekor ayam sekali duduk. Itu dia ibu nengok nyorenya. Dia ibu. Iya, subhanallah. Itu masuk dalam kitab Al-Suqala. Jadi 60 ekor dia ibu nengok amak robo. Kalau dia ibu mungkin minta satu. Masuk lah bau itu. Hah? Gawat. Gawat nak. Gawat nak. Kan pola Allah nampak doang. Tapi bisa deh. Satu ayat seperti diriwayatkan oleh Al-Khatib dan At-Tutfil. Beliau itu diciang dek kawan-kawan. Nyala kalau ada orang buat masalah kan. Di bos hingga di apa nomor diundang makan ke rumahnya nak. Sen nak ngojong inyo. Ayolah aja kalau lah makan itu uang pemakan itu saya mau makan lewo malah makan. Sudah itu di kabena keledainya di apa di tempat penambatannya kan. Ada masuk, ada tukang kojong diambil keledai di bantai ni. Bantai keledainya deh. Sudah itu masak nak. Sudah makan tadi. Sudah makan, pulang lah. Aneh keledainya. Galak nak rumah sama lampaui wang. Lampaui wang keledai. Jadi memang abi. Ini kalau orang Arab kan kambing siku ompe orang 5 orang kan abi dah. Kan ya? Kalau awak ompe RT. Kan ya ompe RT. Kadang tak jual abi bisa. Lebih untuk malam ni. Nah, Allah musta'an. Alhamdulillah. Untung awak pandai membuat bumbunya banyak. Iya, tahu tak? Suntih. Kan ya? Buat bumbu tak cara bumbu aja. Bumbu tu memang tak bisa makan banyak. Kalau lah pakai bumbu, tak bisa makan banyak. Kan ya? Lah penuh seorang apa? Nek nak. Kue dia. Tapi kalau Arab tak, bumbu tak nampak lah. Sehingga dimakan macam itu tak nek nak. Nah. Ya sih? Nah, coba makan kambing, sapi yang seorang sih kau bayar mobil. Tapi kalau sitan, sepuh seorang lama enggak dah. Nah, Allah musta'an. Kau Cina nampak mah? Mau apa ya seorang insyaallah? Ah, mau apa ya? Nah, itu yang cara. Nah, mau lama. Tapi kalau tak tolak ke PK Madinah, ke Jakarta, apa ya mau? Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi Imam Ahmad adalah orang yang ringan, menyenangkan, sehingga siapapun berkawan dengannya. Kecuali orang-orang hasad memang tidak ada rumusnya. Tapi orang yang hatinya bersih pasti senang dengan Imam
Ahmad rahimahullah ta'ala. Bayangkan orang cari ilmu dari Andalus sana sampai ke Baghdad. Cari. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka senang dia Imam Asy-Syafi'i selalu bersamanya menghabiskan hari-hari semasa di Baghdad. Nah, masuk waktu saya. Baik. Kita dengarkan azan dulu. Allahumma Baik, kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah SWT. Kemudian qala Abu Muhammad, berkata Abu Muhammad yaitu Ibnu Abi Hatim penulis, memberikan alasan kenapa Imam Ahmad tidak jadi ke Mesir. Qala ya'ni lil unsi alladhi kana bainahuma. Sebenarnya Imam Syafi'i
berharap Imam Ahmad datang itu lil unsil ladzi bainahuma, karena keakraban keduanya. Jadi ingin sebenarnya di hari-hari akhir kehidupannya bersama Imam Ahmad dan banyak berdiskusi ilmu dengannya. Fayusbi an takuna khiffatu dhatil yadi halat baina wa bainal wafa bil ida. Barangkali Allahu alam, kata Imam Ahmad, kata Imam Ibnu Abi Hatim, karena tidak punya anggaran, tidak punya belanja untuk berangkat. Jadi duitnya tidak cukup, ongkos tidak cukup untuk berangkat dari Baghdad ke Mesir, sehingga dia tidak bisa menunaikan janji tadi. Kan Imam Ahmad tadi kan warak dia, orang nak memberi dia banyak, tapi dia tidak mau kecuali bersandar kepada hasil kerja tangannya sendiri. Sampai-sampai beliau harus bekerja jadi buruh angkat di pasar. Jadi buruh angkat di pasar. Subhanallah. Demi menjaga supaya tidak mengharap kecuali dengan apa yang dia, karena memang sebaik-baik usaha orang itu adalah hasil tangannya sendiri. Nah, kemudian ini dikuatkan dengan riwayat yang setelahnya. Qala akhbarana Abdurrahman, telah menyampaikan kepada kami Abdurrahman, yakni Ibnu Abi Hatim rahimahullah. Qala akhbarani Salih ibn Ahmad ibn Hanbal, telah menceritakan kepadaku Salih bin Ahmad bin Hanbal. Ini Salih bin Ahmad bin Hanbal ini anak Imam Ahmad. Beliau setelah diangkat oleh khalifah menjadi qadhi, jadi hakim agung, sejak itu Imam Ahmad bilang sama anaknya, mohon maaf, sejak hari ini kamu tak boleh lagi memberi ayah belanja. Pejam. Bezo je jawab. Sampai anak jadi hakim, gaji pertama je lupa ayah mak naknya. Tapi bayu masuk ke maknya. Ndak apa mak bayu dulu, tapi jangan lupa soal gaji pertama. Kan bezo kan. Padahal Saleh itu dipaksa jadi hakim. Sama Imam Syafi'i dulu dipaksa, ndak mau. Dia dipaksa karena ndak bisa lagi, akhirnya terpaksa temu. Akhirnya kata Imam Ahmad, sejak kini jen mope ayah ndak akan menerima pemberian orang lain. Awak ndak sekenek dunia, kalau perlu syukuran pak undang artis buku kota. Allah musta'an. Itu beda. Karena beliau memang menjaga sekali, tadilah kata Imam Syafi'i rahimahullah, dan saya tidak tahu di sini rumah yang paling bersih makanannya. Rahimallahu rahmatan wasi'ah. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan kecuali orang-orang seperti beliau. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Qala, iya itu kan dalam kondisi mereka, beliau dalam keadaan susah. Kalau awak punya penghasilan, punya banyak, macam Imam Abu Hanifah misalnya, pedagang kan, Abdullah Mubarak sebagai konglomerat, mungkin kita katakan oke-oke aja. Ini tidak, beliau dalam kesulitan hidup. Kesulitan hidup, bisa bertahan. Kalau yang menanam kayu-kayu, yalah enggak ya. Enggak, ini bukan orang kaya. Nah. Law kana indi 50 dirham. Qala Salim mengatakan, qala li abi, bapakku berkata, law kana indi 50 dirhaman, kuntu qad kharajtu ila ar-ray ila Jarir bin Abdul Hamid. Seandainya saya punya 50 dirham, 50 dirham saja, saya sudah keluar ke Ar-Ray. Ar-Ray itu adalah tempatnya Imam Ar-Razi ini. Sekarang tempatnya di Iran sekarang. Masuk wilayah Iran sekarang. Baghdad kan di Irak. Sedangkan Ray di Iran sekarang. Dulu seluruhnya wilayah Ahlussunnah dulu. Sekarang enggak. Lazabtu ila Jarir Ibn Abdul Hamid. Jadi Jarir Ibn Abdul Hamid Ad-Dabbi, guru Imam Al-Bukhari. Guru Imam Al-Bukhari. Fa kharaja ba'du ashabina. Tapi sebagian dari teman-teman kami, kata Imam Ahmad bin Hanbal, pergi ke sana karena mereka punya biaya. Walam yumkinnil khuruj, tapi saya tidak bisa pergi karena tidak punya biaya. Padahal kalau pergi beliau, dia dapat sanad yang lebih tinggi dari
Jarir bin Abdul Hamid Ad-Dabbi. Li'annahu lam yakun indi, karena saya tidak punya uang 50 dirham tadi. Padahal Mesir lebih jauh lagi daripada Ar-Rai. Jadi ini menunjukkan tafsiran Ibnu Abi Hatim tadi bahwa Imam Asy-Syafi'i tidak punya biaya karena ke Rai saja yang tidak sejauh Mesir dia tidak punya biaya, apalagi ke Mesir. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya Imam Syafi'i Imam Ahmad tidak bisa menepati janjinya akan menyusul ke Mesir. Padahal Imam Syafi'i rahimahullah sangat merindukan kedatangan itu, karena bersama orang saleh seperti beliau adalah menambah kesolehan kita, menambah iman kita. Tapi barangkali sampai di sini kita ini kan kita selesai sampai di sini. Mudah-mudahan kita sambung pada pertemuan nanti insyaallah taala. Itu ya. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz, cinta Nabi, cinta Ustaz, termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.